Selamat pagi. Silakan dulu. Sudah berdoa? Berdoa selesai. Terima kasih, Mbak Bella. Apakah Anda hari ini merasa sehat semuanya? Sehat. Kalau Anda merasa sehat, berarti kita bisa belajar. Ya. Apa yang kita mau pelajari hari ini? Yaitu tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu laju reaksi atau pengertian dari laju reaksi dan juga persamaan tentang laju reaksi. Sekarang jam 9 pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita membahas tentang laju reaksi, tapi bagian yang berikutnya yaitu teori tubuhkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajaran dan manfaat apa yang akan kita dapat dari mempelajari laju reaksi ini. Analisis reaksi kimia menggunakan teori tumbukan, kemudian membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menyimpulkan teori tumbukan pada reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua adalah merancang demonstrasi nanti serta melakukannya dan menyimpulkan serta menyajikan hasil demonstrasi tersebut ya tentang faktor-faktor laju reaksi. Dengan manfaat yang pertama mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menyadari adanya keteraturan alam dan selalu menjaga lingkungan. Yang ketiga dapat menyebutkan beberapa contoh faktor-faktor laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Pak Guru mengajak Anda untuk berpikir, ya. Ini ada Pak Guru menampilkan percobaan dari anak siswa dari sekolah lain ataupun dari daerah lain tentang teori tumbukan. Jadi Pak Guru meminta Anda untuk mengamati lalu menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada, ya. Nah, di situ ada masalah, ya. Anda bisa membaca sendiri? Bisa? Bisa. Kemudian yang kedua, Anda masih tetap mengamati dengan masalah yang ada. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, bisa baca sendiri di situ? Apa masalahnya? Bisa? Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor, yaitu faktor konsentrasi, faktor luas permukaan, faktor suhu, dan faktor katalis. Ya, ada 4 faktor tersebut yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Kemudian nanti setelah Anda berdiskusi tentang masalah yang muncul di atas tadi, kita akan juga menyelesaikan masalah tersebut dalam bentuk demonstrasi, yaitu untuk menentukan faktor-faktor laju reaksi yang 2 saja yang bisa kita buat, yaitu luas permukaan dan suhu. Nah, nanti di akhir setelah semuanya selesai, kita akan masuk pada kuis atau penilaian. Sekarang kita akan membentuk kelompok, ya, untuk membahas tentang persoalan-persoalan tadi yang muncul tadi itu, baik itu di slide maupun yang ada di LKPD. Di sini kelompok 1, ya, kemudian yang di sana kelompok 2, kemudian di sini kelompok 3. Nah, kelompok 1 bahas kegiatan 1, kelompok 2 di sana bahas kegiatan 2, dan kelompok 3 bahas kegiatan
kegiatan 3, baik yang tadi muncul di slide maupun yang ada di LKP. Tadi mereka bermain kelereng toh? Bermain kelereng. Yang pertama ada berapa kelereng yang dimainkan? Ada 3. Nah, ketika mereka goyangkan itu bagaimana gerakan dari 3 kelereng itu? Satu berapa? Nah, di situ terjadi penerapan dari materi tentang teori umum. Kalau 3 kelereng, bagaimana? Kalau 10 kelereng, bagaimana? Kita menyampaikan punya ide-ide, gagasan-gagasan, kira-kira bagaimana? Sambil mengerjakan kegiatan di. Sekarang coba kau sampaikan dulu gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah yang tadi muncul di belakang. Ya, bisa. Ada berapa kelereng tadi dilakukan? Ada 3 dan ada 10. Oh, ada 10 kelereng. Otomatis ketika kelereng digerakkan atau digoyangkan dalam situ dengan 10 kelereng itu pasti tumbukannya berbeda. Betul? Nah, itu yang coba Anda pikirkan itu dikaitkan dengan materi tentang teori tumbuh. Dan di kelompok 1 itu sangat aktif, ya. Yang kelompok 2 jangan kalah, ya. Kemudian jangan kalah terus menyampaikan, merumuskan, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di situ. Identifikasi dulu masalahnya tadi apa. Ayo kita kelompok, sampaikan. Ya. Nah, sampaikan gagasan-gagasannya. Pandu mereka untuk menyampaikan gagasan mereka masing-masing. Kemudian memang cukup aktif ya. Bagaimana? Ada kendala? Juga mana materi ajarnya? Ya, ini ada masalah dari KPD itu ada jawabannya tidak di materi ajar. Ya, ada tahu? Ya, dibaca. Nah, kalau ketemu toh, kalau tidak ketemu silakan dijawab KPD-nya. Ayo, mau semangat, ya. Jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah dengan kelompok lain ya. Kita demonstrasikan apa yang pertama di situ? Satunya mau dihaluskan. Satunya dihaluskan. Satunya diisi. Tidak ya, satunya tidak dihaluskan ya. Oke, baik. Masukkan obatnya di. Oh ya, yang sudah dihalus ke dalam Untuk yang serbuk tadi nih, silakan ditulis ya. Tapi sekarang yang dalam bentuk tablet. Silakan ditulis. Bagian berikutnya demonstrasi tentang faktor suhu. Dan ini air di dingin. Kemudian yang di sini air panas ya. Oke. Yusufina memulai dari air mana? Silakan ditulis. Ya. Sekarang kita uji coba dengan air dingin. Silakan ditulis. Ya.
Bagaimana kesimpulan Anda dari setelah Anda mengamati demonstrasi tadi itu? Kalau tablet obat tadi itu dalam bentuk serbuk, itu bagaimana? Dalam bentuk tablet itu bagaimana? Dari hasil yang Anda tulis ini, tinggal Anda buat kesimpulan dari hasil pengamatan Anda ini. Buat di sini. Kira-kira bagaimana kalau tadi mana tuh? Tanggal 12 permukaan, serbuk obat ditambahi air, ya, itu bagaimana? Dapat berapa waktunya, berapa detik, berapa menit, berapa detik, ya kan? Tablet, kalau untuk tablet, ya, itu bagaimana? Berapa lama waktunya? Yang bacakan saja. Kemudian untuk yang pengaruh suhu, ini pengaruh suhu tak? Ayo, ini pengaruh suhu. Nah, obat tadi ditambahkan dengan air panas, itu berapa lama waktunya? Tak? Kemudian ya, obat tadi ditambah dengan air dingin, berapa lama waktunya? Dari lamanya waktu, ya, cepat lambatnya waktu tadi dalam ini, Anda bisa buat kesimpulan begini. Tulis saja pakai ini, ya, berpoin itu. Tulislah begini. Bagaimana kesimpulan kamu? Dan untuk luas permukaan bagaimana? Ya, kalau dia semakin luas itu bagaimana? Yang tadi yang serbuk itu, Pak Guru ini loh. Kalau serbuk dengan tablet itu mana yang lebih? Ini yang luas permukaan. Ya, serbuk dengan tablet. Ya, yang luas permukaannya ya, yang lebih luas adalah yang serbuk. Nah, sudah kelompok ini berarti siap ya? Kelompok 2 sudah siap. Oke. Kelompok 1 berarti sudah siap? Sudah. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Oke, silakan. Kelompok 1 sampaikan sajian hasil diskusi analisis masalah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang teori tumbukan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, soalnya apa yang terjadi pada ketiga dan ke-10 kelereng di dalam kotak saat digoyangkan. Jawabannya, kelereng saling bertabrakan. Hal tersebut karena partikel selalu bergerak dengan arah yang tidak teratur. Tumbukan terjadi jika 2 partikel atau lebih bertemu dalam satu titik dan kemudian terjadi tabrakan. Tabrakan-tabrakan pada kelereng atau partikel tersebut akan menghasilkan reaksi yang disebut tumbukan efektif. Yang kedua, bagaimana gerakan ketiga kelereng dibandingkan dengan ke-10 kelereng dalam kotak saat digoyangkan. Jawabannya, pada gerakan ketiga kelereng akan menghasilkan sedikit benturan dikarenakan lebih sedikit jumlahnya jumlah partikelnya dibandingkan ke-10 kelereng yang lebih banyak menghasilkan benturan karena pengaruh luas permukaan lingkungan. Yang ketiga, soalnya apakah semua tumbukan menghasilkan zat baru? Jawabannya, tidak semua tumbukan menghasilkan zat baru. Zat baru dapat dihasilkan dari tumbukan yang berlangsung sempurna, menghasilkan atau tumbukan efektif. Tumbukan yang menghasilkan kreasi adalah tumbukan yang antar partikelnya mempunyai energi lebih besar daripada energi pengaktifan. Energi pengaktifan dalam kurung EA merupakan energi terendah yang diperlukan untuk menentukan molekul kompleks reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung. Demikian hasil diskusi kami tentang teori tumbukan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita akan dulu. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Kelompok
kelompok 2 silakan. Yang lain menyimak ya. Silakan. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikul yang bereaksi. Dengan demikian, reaksi akan semakin cepat berlangsung. Yang kedua, jika luas permukaan semakin besar, kemungkinan terjadi sambungan antara reaksi semakin besar. Dengan demikian, reaksi akan semakin cepat berlangsung. Yang ketiga, jika suhu besar, molekul-molekul bergerak lebih cepat sehingga frekuensi pembunuhan juga meningkat, sehingga reaksi semakin cepat berlangsung. Yang keempat, katalis adalah lonjakan untuk cepat menuju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara cepat atau permanen, sehingga reaksi tersebut dapat dibawa kembali. Katalis berfungsi untuk menurunkan energi menjadi lebih rendah. Kondisi ini mengakibatkan pembunuhan reaktif menjadi lebih sering terjadi. Akibatnya reaksi lebih cepat. Kelima, pada pasien yang kesulitan bernafas dan menggunakan oksigen. Oksigen dialirkan dari tabung oksigen. Konsentrasi oksigen lebih besar daripada ke dalam sehingga bercepat reaksi pernapasan. Terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan sampaikan hasil penyajian diskusi Anda. Bicara kuat. Ada hujan di luar sana, bicara kuat. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Air panas lebih cepat dibandingkan dengan air dingin. Serbuk lebih cepat daripada tablet. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mungkin mau tambahkan. Tadi dari kelompok 2 itu terlalu singkat begitu, ya. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menyampaikan atau menambahkan tentang hasil pengamatan kegiatan demonstrasi yang disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Kelompok mana yang bersedia menambahkan? Kelompok 2 kelihatannya mau ini. Silakan. Mau ketua kelompok atau mau novela silakan. Ya. Silakan bacakan saja. Ya. Dibacakan saja. Bisa ini juga bisa kalau mau menambahkan, ya. Ada tidak? Ada, silakan. Kalau ini mau dari kelompok 2 mau menambahkan tentang hasil kegiatan pengamatan dari kelompok 3 bisa dibacakan gitu. Melengkapi apa yang mereka amati. Ya, silakan. Ini silakan dibaca. Silakan. Untuk kegiatan 3 ya, kasih demonstrasi. Demonstrasi yang pertama, pengaruh luas permukaan. Serbuk obat dan air lebih cepat larut, sedangkan tablet obat dan air lebih lama larut. Yang kedua, pengaruh suhu. Kepingan obat dan air panas lebih cepat larut dibandingkan kepingan obat dan air dingin. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menambahkan hasil pengamatan dari kelompok 3. Ya. Tadi Anda sudah luar biasa menyampaikan hasil diskusi Anda, baik itu teori tentang teori tumbukan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, termasuk dalam hal mengamati kegiatan demonstrasi. Pak Guru lihat sudah aktif di dalam berdiskusi, mencari solusi ya atas pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan. Walaupun demikian mungkin saja ada yang mau bertanya,
supaya kita bisa selesaikan bersama-sama di sini. Silakan kalau dari masing-masing, kalau ada yang mau bertanya, Pak Guru kasih kesempatan. Kita itu dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Silakan. Silakan kelompok 2. Ini silakan mau bertanya. Apakah sifat zat dapat mempengaruhi luas reaksi? Oke, terima kasih. Ini laju reaksi ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk ini. Ya. Tadi faktor-faktor laju reaksi itu yang mempengaruhi laju reaksi itu hanya konsentrasi, ya dong, luas permukaan, kemudian apa lagi? Suhu dan juga katalis. Lalu menimbulkan satu masalah baru, misalnya tadi yang ini disampaikan. Apakah sifat dari zat tadi? Karena tadi kita melihat cepat dan lamanya larut, ya dong. Nah, apakah sifat zat juga dapat mempengaruhi laju reaksi? Itu pertanyaannya, sederhana sekali. Ya, tadi kan Anda sudah berdemonstrasi, sudah melihat secara langsung. Saat kita berdemonstrasi, kita mengamati bahwa ada zat yang suka larut dan ada zat yang mudah larut. Hal tersebut dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, contoh lainnya adalah pada senyawa ion dan senyawa kovalen. Pada senyawa ion lebih mudah larut. Hal tersebut disebabkan oleh adanya gaya tarik menarik antara ion-ion yang berlawanan muatannya. Sedangkan pada senyawa kovalen lebih lambat karena untuk memutuskan ikatan kovalen dalam senyawa tersebut membutuhkan energi. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, sebelum Pak Guru, mungkin ada dari Anda yang bisa menyampaikan terlebih dahulu tentang kesimpulan dari kelompok Anda dulu. Entah itu terserah, mau dari kelompok 1 boleh, dari kelompok 2 boleh, maupun dari kelompok 3. Silakan, siapa yang bisa bantu Pak Guru? Oh ya, silakan kelompok 1 ya, Petronella, silakan. Makin banyak partikel, makin banyak pertumbukan. Semakin sedikit jumlah partikel, semakin sedikit pertumbukan. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang antara partikelnya mempunyai energi lebih besar daripada energi pengaktifan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi antara lain konsentrasi, sifat zat yang bereaksi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Petronella dari kelompok 1. Ya, tanya. Baik. Itu tadi kesimpulan dari Petronella yang mewakili Anda semua, ya. Baik itu teori tumbukan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Jadi teori tumbukan itu menjelaskan tentang reaksi kimia yang terjadi bahwa dalam reaksi kimia itu namanya tumbukan antar partikel. Ya. Lalu faktor-faktornya apa? Jadi ada tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi, kemudian akan menghasilkan zat baru, dan juga ada tumbukan yang tidak dapat menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi itu tadi ya, yang tidak menghasilkan reaksi karena ada energi pengaktifan atau energi aktivasi yang menghambat. Ya. Bagaimana supaya bisa terjadi? Ya, maka teori tumbukan, bagaimana supaya tumbukan itu bisa terjadi menghasilkan reaksi? Maka energi tumbukannya harus sama dengan atau bahkan lebih besar dari energi aktivasi atau energi pengaktifan. Ya. Kemudian bagaimana partikel-partikel itu dalam hal tumbukannya itu? Ya, lajunya bagaimana? Ada beberapa faktor yang menyebabkan lajunya cepat maupun lambatnya. Kalau kita mau mempercepat laju reaksi, ada pengaruh konsentrasi. Tadi Anda sudah sampaikan bahwa jika konsentrasinya dinaikkan, maka laju reaksi lebih cepat. Suhu dinaikkan, maka laju reaksi juga lebih cepat. Ya, luas permukaan lebih luas, maka laju reaksinya juga lebih cepat. Atau bisa juga dengan menambahkan katalis. Ya, kalau di industri itu biasanya mereka menggunakan katalis, misalnya dalam proses pembuatan asam nitrat ataupun amonia. Ya, mereka selalu menggunakan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Ya, itu saja. Ya, terima kasih untuk Anda dan kita tepuk tangan dulu untuk Anda semua.
sudah berakhir, Pak Guru minta Anda untuk kembali ke tempat semula. Sudah? Sudah kan? Oke, silakan dikumpul. Tulis nama ya.
Siapa yang belum? Oke, semuanya sudah selesai. Dengan demikian berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk nanti setelah ke rumah ya dibaca kembali tentang materi ajar ataupun buku yang sudah Anda pegang di rumah itu tentang materi apa? Kesetimbangan ketimbangan kimia. Untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Sebelum kita pulang, ya, mungkin ada mau bantu Pak Guru pimpin doa sebelum kita pulang rumah. Ada yang bersedia untuk pimpin? Ya, silakan. Orang. Pimpin kita dalam doa penuh. Mari Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang kita akan tutup dengan doa. Doa mulai menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ora dan juga terima kasih untuk semua. Harus tetap semangat untuk belajar. Raihlah cita-citamu untuk masa depan. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang semuanya.